Oke adik-adik, bertemu lagi bersama saya di channel Matematika Kak Iksan. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi pembahasan soal-soal OSN 2019 tingkat provinsi untuk bidang studi Matematika SD. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak soal-soal yang bisa kita pelajari bersama. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga channel ini semakin bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk soal yang akan dibahas pada video kali ini, link downloadnya sudah saya siapkan di deskripsi. Jadi adik-adik yang ingin download silahkan cek deskripsi di bawah ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal-soalnya. Oke, jadi adik-adik silahkan perhatikan soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1, pada akhir tahun 2018 sebanyak 5/8 jumlah guru di suatu sekolah dasar adalah wanita. Pada permulaan tahun 2019, 4 guru pria bertambah sehingga banyaknya guru pria menjadi 16 orang. Nah, pertanyaannya berapa banyak guru wanita di sekolah dasar tersebut pada akhir tahun 2018. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan kotak-kotak ya. Jadi langkah awal saya akan buat sebanyak 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya, kenapa 8 kotak? Ini untuk memudahkan saja sebenarnya, karena di soal diketahui guru wanitanya sebanyak 5/8. Jadi ketika saya buat 8 kotak, maka 5 kotaknya untuk wanita dan 3 kotaknya untuk guru pria. Jadi kondisi ini terjadi pada akhir 2018. Nah, jadi ada 5/8 guru wanita, berarti sama saja dengan 5 kotak, dan sisanya adalah guru pria. Guru pria berarti ada 3 kotak. Nah sekarang coba ada perhatikan, katanya di awal permulaan 2019 sekolah tersebut menambah 4 orang guru pria, sehingga guru pria sekarang menjadi 16 orang. Nah artinya yang awalnya guru prianya itu 3 kotak, lalu bertambah 4 orang, maka guru prianya sekarang menjadi 16 orang. Oke. Nah, ini kondisi pada awal 2019. Oke. Nah, dari keterangan ini kita bisa mencari atau menemukan nilai dari satu kotak. Nah, caranya seperti apa? Caranya di sini 3 kotak tambah 4 sama dengan 16. Berarti ketika kedua ruas saya kurangi dengan 4, maka dikirim menjadi 3 kotak, di sebelah kanan menjadi 12 orang. Oke, maka nilai dari satu kotaknya itu sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dengan 4. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah guru wanita pada akhir 2018, maka sekarang kita fokus pada keterangan yang pertama. Keterangan yang pertama tadi, guru wanitanya adalah 5/8 dari jumlah siswa, atau sama saja dengan 5 kotak. Oke. Nah, karena nilai satu kotaknya sama dengan 4, berarti jumlah guru wanitanya itu langsung saja 5 dikali dengan 4 atau nilai satu kotak. Nah, 5 kali 4 itu sama dengan 20. Berarti jumlah guru wanita pada akhir 2018 di sekolah tersebut adalah 20 orang. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Jadi coba adik-adik silakan perhatikan soalnya. Jadi untuk soal nomor 2 itu 60% peserta didik di suatu sekolah adalah laki-laki. Sebanyak 20% laki-laki dan 20% perempuan tidak memakai batik. Jika jumlah siswa yang memakai batik yaitu 320 peserta didik, maka seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut adalah berapa? Ya, karena soal nomor 2 jumlah peserta secara total belum diketahui, maka kita bisa misalkan jumlah siswanya dengan sesuatu.
Jadi di sini saya misalkan jumlah siswanya itu adalah kotak. Oke. Nah, jumlah siswa itu terbagi ada laki-laki, ada perempuan. Nah, keterangan dari soal laki-laki itu sebanyak 60% dari jumlah siswa, maka otomatis perempuannya itu sebanyak 40% dari jumlah siswa. Nah, pada soal diketahui ada 20% laki-laki dan 20% perempuan yang tidak memakai batik. Berarti kita bisa temukan berapa total siswa yang yang memakai batik untuk laki-laki dan perempuan. Nah, karena ada 20% yang tidak memakai batik pada laki-laki, maka yang memakai atau yang pakai batik itu sebanyak 80% dari jumlah laki-laki. Sedangkan untuk perempuan yang pakai batik itu juga sebanyak 80% dari dari perempuannya. Nah, dari soal diketahui bahwa jumlah laki-laki dan perempuan yang memakai batik sebanyak 320. Berarti kita bisa buat persamaan seperti ini. 80% dari laki-lakinya itu 60% kotak, ketika ditambahkan dengan 80% jumlah perempuannya 40% kotak, maka ini akan bernilai sama dengan 320 sesuai dari petunjuk soal. Nah, selanjutnya kita bisa hitung 80%. Jadi 80% bisa saya tulis 80/100 dikali 60/100 kotak ditambah dengan 80/100 dikali 40/100 kotak sama dengan 320. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Jadi 0 yang di atas 2 saya coret dengan 0 di bawah sebanyak 2. Nah, sama 0-nya 2 dicoret dengan 02 yang di bawah. Nah, tinggal kita hitung 8 dikali 6 hasilnya adalah 48, penyebutnya 100, berarti 48/100 kotak ditambah 8 kali 4 32, berarti 32/100 kotak sama dengan 320. Nah, tinggal kita hitung karena penyebutnya sudah sama, berarti 48 tambah 32 itu nilainya sama dengan 80. Berarti 80/100 kotak sama dengan 320. Nah, terakhir, jadi kita bisa hitung nih. Kita bisa hitung berarti nilai kotaknya itu sama dengan 320 dikali dengan 100/80. Oke, nah sekarang kita sederhanakan lagi. 320 saya bagi 80, hasilnya adalah 4. Maka jawabannya sudah pasti kotaknya itu akan bernilai 400. Ya, karena kotak tadi sudah kita misalkan dengan jumlah siswa, maka jawabannya adalah ada 400 siswa. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini, Ibu Vira memiliki 40 permen rasa mangga, 30 permen rasa melon, dan 50 permen rasa jeruk. Apabila permen-permen tersebut akan dibagikan kepada sebanyak mungkin murid-muridnya, dengan masing-masing anak mendapatkan bagian yang sama banyak, maka banyak permen rasa melon yang diberikan kepada setiap murid-muridnya adalah berapa? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini kaitannya tentang membagi sama banyak. Oke, jadi tugas kita adalah membagi sama banyak. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik ketemu dengan soal membagi sama banyak, maka pasti ini akan berkaitan dengan yang namanya FPB. Oke, berarti pasti kaitannya tentang FPB. Nah, berarti kalian cukup mencari nilai FPB dari jumlah permen masing-masing. Nah, berarti kita tinggal cari nilai FPB dari
40, 30, dan 50. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa nilai FPB dari 40, 30, dan 50 ini. Seperti yang kita ketahui tadi, 40 adalah permen rasa mangga, 30 permen rasa melon, dan 50 itu adalah permen rasa jeruk. Nah, sekarang ya teknik mencari FPB yang mudah itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi dari angkanya ini semuanya saya bisa bagi dua ya. Saya bisa bagi dua, maka di sini hasilnya 20, ini 15, dan di sini 25. Ya, karena semuanya bisa dibagi dengan dua, maka biasanya saya beri tanda lingkaran merah. Lingkaran artinya yang di dalam lingkaran ini angkanya nanti akan termasuk bagian dari FPB gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, 20, 15, dan 25 ini saya bagi 5. Oke. Saya bagi 5, maka saya peroleh 4, 3, dan 5. Ya, karena semuanya juga bisa dibagi 5, maka 5-nya ini saya beri lingkaran merah. Oke. Karena di sini sudah ada bilangan prima, maka kita stop. Berarti kita sudah temukan nilai FPB dari 40, 30, dan 50, yaitu ya yang saya beri lingkaran merah, yaitu 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah permen yang didapatkan masing-masing anak atau setiap anak yang memiliki rasa melon. Permen yang rasa melon itu sebanyak 30 permen. Artinya apa? Jika yang ditanyakan adalah jumlah permen rasa melon yang diperoleh oleh setiap anak, maka langsung saja berapa jumlah permen rasa melon, ternyata 30. Jumlah maksimal siswa yang bisa dibagikan itu ternyata adalah 10. Jadi 30 dibagi 10, jawabannya adalah 3. Berarti ada 3 permen rasa melon yang akan didapatkan oleh setiap anak. Oke, seperti itu untuk soal nomor 3. Ya, oke adik-adik, selanjutnya kita akan melangkah ke soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini cukup mudah, silakan ada perhatikan. Jadi diberikan tabel yang isinya adalah pola bilangan. Pola bilangannya seperti ini. Di kolom pertama ada 1, 3, 5, dan seterusnya sampai A. Di kolom kedua ada pola bilangan 26, 10, dan seterusnya sampai 54. Dan di kolom ketiga ada pola bilangan 3, 9, 15, dan seterusnya sampai C. Oke. Jadi saya buat kotaknya dulu. Ya, jadi untuk soal nomor 4 ini, dari pola bilangan pada tabel yang disajikan, yang ditanyakan itu berapa nilai dari A dikali dengan C. Yang ditanyakan adalah ini. Nah, jika yang ditanyakan adalah A dikali C, maka otomatis kalian harus cari dulu berapa nilai dari A dan berapa nilai dari C. Nah, caranya seperti apa? Kalian tinggal perhatikan tabelnya. Nah, dari tabel itu nilai A itu ada di sini dan nilai C-nya ada di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai A, nah coba kita perhatikan kolom yang sudah lengkap dulu. Nah, kolom yang sudah lengkap itu ada di kolom yang kedua, 26, 10, dan 54. Nah, coba perhatikan kolom pertama yang ada A-nya. Jadi pola bilangannya 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kalau ada diperhatikan dengan baik, ternyata kolom yang pertama ini mempunyai hubungan dengan kolom yang kedua. Hubungannya apa? Ternyata hubungannya adalah perkalian 2. Jadi, ketika bilangan-bilangan yang ada di kolom pertama dikalikan dengan 2, oke? Jadi, bilangan-bilangan di kolom pertama dikalikan dengan 2, maka hasilnya akan diperoleh seperti pada kolom kedua. Oke, jadi 1 kali 2 dapat 2, 3 kali 2 dapat 6, dan seterusnya. Berarti nanti A dikali 2 dapat 54. Jadi untuk mencari nilai A ini, tinggal 54 kita bagi dengan
2. Jadi 54 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 27. Oke, jadi nilai A sudah kita temukan. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besar nilai C. Nah, dengan cara yang sama silahkan adik-adik perhatikan kolom ketiga. Jadi kolom ketiga ini ternyata juga mempunyai hubungan dengan kolom pertama tadi. Hubungannya apa? Ternyata hubungannya adalah perkalian 3. Oke, ternyata perkalian 3. Jadi ketika bilangan di kolom pertama dikalikan dengan 3, hasilnya ada pada kolom ketiga. 1 kali 3 dapat 3, 3 kali 3 dapat 9, dan seterusnya. Berarti nanti untuk mencari nilai C, nilai A dikali dengan 3, maka itulah nilai C. Berarti otomatis kita sudah bisa temukan nilai C nya, yaitu 27 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 81. Nah, karena nilai A dan nilai C nya sudah kita temukan, maka kita sudah bisa peroleh nilai dari A dikali C. Jika A nya tadi 27, C nya 81, maka ketika dikalikan hasilnya adalah 2187. Oke, jadi sudah ketemu jawaban untuk soal nomor 4. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi untuk soal nomor 5 ini materinya tentang operasi campuran bilangan bulat. Jadi di soalnya seperti ini. Jadi ini cukup simpel adik-adik sekalian. Jadi yang kalau kalian ketemu dengan soal operasi campuran bilangan bulat, maka kerja dulu bagian yang perlu untuk dikerja di awal ya. Jadi yang perlu untuk dikerja di awal itu di sini adalah yang di dalam tanda kurung, kemudian di sini juga ada perkalian dan seterusnya. Oke. Nah, di dalam tanda kurung ada 1/2 dikurang 1/3. Nah, jika saya samakan penyebutnya, nanti penyebutnya menjadi penyebut 6. Oke, pembilangnya tinggal kita kurangi nanti dari 3 kali 1 dikurang 2 kali 1. Jadi nanti akan kita peroleh 1/6. Lalu dikali dengan 60%. 60% itu kalau saya tulis menjadi 60/100. Selanjutnya ditambah dengan 0,5 kali 1,1. Oke, ini kalau dikali nanti hasilnya akan menjadi 5,5 ya, 5,5. Tapi sebelum ke situ saya akan perlihatkan cara yang kayak gimana. 0,5 itu bisa saya tulis 5/10. Sedangkan 1,1 sama saja ketika saya tulis 11/10. Jadi saya ubah menjadi pecahan biasa ya. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. 60 dibagi 6 itu bisa saya sederhanakan menjadi 10 ya. Nah, berarti 10 kali 1/100 sama saja dengan 10/100. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan ini, tinggal kita kalikan 5 kali 11 nanti dapat 55. 10 kali 10 nanti akan dapat 100. Nah, karena penyebutnya sama-sama 100, berarti yang di atas kita bisa jumlahkan menjadi 65. Berarti 65/100. Nah, karena yang ditanyakan adalah bentuk desimalnya, maka tinggal kita bagi 65 dibagi 100, itu sama saja dengan 0,65.